yang maha bijaksana. Itulah buktinya bahwa manusia, bangsa manusia itu tercipta dari perilaku manusia itu sendiri. Para pemirsa, para murid dan santri, pahami betul-betul. Faktanya begitu. Kalau toh manusia berasumsi gara-gara dogma, gara-gara kalimat yang tidak jelas, mungkinkah yang maha kuasa, yang maha pemurah lagi maha bijaksana memproduksi, mencipta manusia dengan cara diperkosa? Oh no way, tidak akan pernah. Sang Azza wa Jalla yang maha pemurah, yang maha pengasih, tidaklah mungkin menciptakan manusia dengan cara-cara seburuk itu. Lantas mengapa kok ada produk, ada manusia seperti itu? Itu menandakan bahwa bangsa manusia adalah tercipta dari perilaku bangsa manusia itu sendiri. Coba dianalisa. Lantas sebagai manusia, terutama bagi guru yang sudah banyak hal mengerti dan mengetahui tentang proses kehidupan bagi bangsa manusia, berkewajibanlah guru menyampaikan sesuatu untuk mengingatkan atau meluruskan sesuatu hal yang belum benar. Para murid, para santri, juga para pemirsa, kalau toh para pemirsa sudah paham bahwa kalian sadar bahwa Anda tercipta dari perilaku makhluk yang lain, lantas di mana siapa Tuhanmu? Kalau toh Anda berhayal, katanya Allah yang maha di sana, Allah pun tidak akan pernah mungkin menciptakan produk seperti kalian. Kalau toh memang Tuhan itu mencipta sesuatu, karyanya maha luar biasa. Sedangkan bangsa manusia, perilakumu aja kadang sudah tidak seperti manusia. Coba dianalisa betul-betul ya para murid, para santri. Ini diajarkan guru untuk mengenal dirimu, memahami dirimu. Kalau toh bangsa manusia faktanya tercipta dari perilaku orang, perilaku makhluk yang lain, apalagi perilaku orang tua yang membuat atau makhluk itu perilakunya buruk. Lantas yang membuat Anda, yang menjadikan Anda itu seperti itu. Bahwa manusia ini loh tercipta dari perilaku itu. Lantas Tuhanmu siapa? Nah, disitulah banyak hal makhluk itu terjerumus. Semoga pemahaman ini sangat menggugah, sangat membuka cakrawala baru bagi bangsa manusia yang haus akan ketuhanan, yang mengharapkan bertauhid, bertuhan yang benar. Kalau pemahaman ini tidak dipahamkan, permasalahan tentang ketuhanan menjadikan sesuatu yang simpang siur, justru bangsa manusia terpelosok dalam kehidupan yang sangat tersesat, sehingga kehidupan setelah di dunia, kehidupan pun tidak nyampe kepada apa yang dimaksud Jannatun Naim. Justru dia terputar menjadi inkarnasi, menjadi hewan, menjadi binatang. Ruhnya masuk di dalam batu. Begitu sengsaranya bangsa manusia itu. Para murid, para santri, kalau tahu para pemirsa sudah paham, bisa menerima bahwa Anda atau kita tercipta dari perilaku seperti itu, lantas bagaimana kalian mencari Tuhanmu, sedangkan kamu sendiri pun tidak tahu siapa Tuhanmu? Orang-orang yang mencipta kita, yang mencipta Anda, waktu mencipta itu sendiri pun tidak diizini oleh Tuhan kalau diomongkan. Coba dipahami betul-betul. Nah, dengan demikian semoga video ini sangat membantu untuk membuka pemahaman cakrawala baru tentang kehidupan bangsa manusia. Para murid, para santri, kalau toh sudah sadar seperti ini, maka aku selaku gurumu berkewajiban membimbing, menerangkan, menuntun kepadamu, khususnya para murid dan santri,
agar Anda bisa kembali kepada sejarah bangsa manusia. Siapakah yang menyuruh pertama peradaban masa lampau bahwa manusia ini diturunkan ke bumi? Ini yang harus dicari. Siapakah yang menurunkan ya dari alam gaib di ruang waktu yang tidak banyak manusia tahu, dari alam yang gaib sana bangsa manusia diturunkan ke alam dunia seperti ini. Nah, disitulah kewajiban sebagai bangsa manusia untuk mencari, menggali, mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar, karena itulah nanti yang akan menyelamatkan kehidupanmu kembali ke asal muasalmu. Para murid, para santri, di sini nanti akan ada pembedaan bagi murid guru, santri guru, dan orang-orang atau manusia yang mengikuti pendidikan, pengarahan, tuntunan dari guru. Kalau toh ini hari sampai besok atau lusa atau bulan tahun-tahun ke depan, bahkan sampai mundur ke 1400 tahun kemarin, bahwa manusia meyakini sesuatu hal itu yang salah. Satu contoh, manusia terdogma karena pemahaman yang belum benar atau tidak mengerti. Bahwa manusia meyakini dicipta Allah. Kalau faktanya tidak, bagaimana? Karena ajaran keyakinan seperti itu sudah 1400 tahun masa lampau. Yang mempunyai, yang menjalankan keyakinan itu pun juga keluarga kita, ya kemungkinan juga orang-orang tua kita, kemungkinan juga nenek kakek kita. Lantas bagaimana kalau faktanya tidak seperti itu, kalau dijelaskan dengan tepat dan benar? Nah, dengan memahami seperti itu, para murid, para santri ya, ini nanti di dalam kehidupan dunia ini, terutama kalian berbangsa dan bernegara, khususnya murid dan santri ya, khususnya yang mengikuti bimbingan dan arahan tuntunan dari guru, itu nanti ada pembeda sedikit ya. Kalau toh manusia siapapun yang mengikuti pola pikir dari kitab atau ajaran yang meyakini dia itu dicipta Allah, dia mempunyai aturan, disuruh untuk ibadah. Lantas bagi murid dan santri yang mengikut bimbingan, kalian harus memahami betul dan tahu siapa yang menyuruhmu ke dunia, dan Anda di dunia disuruh apa oleh yang menyuruh itu. Maka guru melalui video ini menyarankan atau mewajibkan bagi siapapun murid dan santri yang mendapat bimbingan atau pembinaan atau dibimbing oleh guru wali bait, nomor 1 setelah dibaiat, pahamkan betul-betul, paham siapa yang menyuruh manusia, termasuk dirimu manusia, ke dunia. Siapa yang menyuruh Anda ke dunia? Itu harus mendapat jawaban dan pengertian yang mutlak, dan sebagai murid dan santri atau sebagai umat, Anda harus paham mutlak, tahu dengan melihat dan pengertian itu, bahwa Anda sadar, tahu, mengerti. Yang menyuruh bangsa manusia atau yang menyuruh kita turun ke dunia, itu ada pelakunya. Dari hukum itulah tempatmu untuk berharap, memohon, meminta. Karena dialah yang menyuruh Anda, yang menyuruh kita di dunia. Nah, di situ nanti ada beda. Dari mindset atau iman atau pola pikir atau keyakinan atau ajaran dari orang-orang yang korban dari dalil-dalil dan agama. Dia meyakini disuruh ibadah. Bagi murid dan santriku, kelak pun umatku, kalian di dunia pada hakikatnya yang sudah mendapat pendidikan dan pengertian, kita, Anda para murid dan santri sudah tahu dan pasti
bahwa bangsa manusia dari generasiku, dari murid dan santriku kelak pun akan jadi umat.